Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marliana, absen 9 dari kelas 11-3. Saya akan menjelaskan materi ulangan harian tentang VOC sampai politik etis. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia, saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas praksara Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari memonopoli perdagangan rempah lain. Itu juga VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak juga memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi materi berikutnya, yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris bukan ke Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Daendels 1808 hingga 1811 tugas mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, membuat jalan raya Anyer Panarukan, kebijakan politik dan pemerintahan, mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan, kebijakan peradilan, 3 peradilan orang Eropa Timur dan pribumi, buat peraturan pemberantas korupsi, kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri, lalu dipecat. Janssens dipilih pada 1806. Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Janssens meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk. Prinsip segala kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah memiliki pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 karesidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai daerah, pegawai pemerintah, kebijakan sosial ekonomi,
menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai adanya banyak kendala pada masa Raffles. Kurangnya pengawasan bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vendel. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van den Bosch melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus penguasa pun. Memaksa pribumi untuk menanam adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku, Sticker Contraction oleh Franzen, Max Havelaar oleh Dois Dekker. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda, dan yang terakhir politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk, penyimpangan politik etis. Edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya, pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi.